Pemirsa, tradisi ngelawar bukan sekedar kegiatan memasak yang dilakukan menjelang upacara keagamaan. Di balik aktivitas meracik dan mengolah berbagai bumbu dan daging, tersimpan nilai-nilai filosofi Hindu kuno yang mendalam yang mencerminkan harmoni, kesatuan, dan manajemen rasa dalam kehidupan manusia. Menurut Kamus Jawa Kuno, kata lawar diartikan sebagai anyang yang bermakna olahan mentah. Dalam tradisi Jawa kuno bahkan terdapat ritual angartu akan lawar-lawaran yang mempersembahkan sajian mentah sebagai bagian dari persembahan suci. Ini tidak terlepas dari akar spiritual Bhairawa yang dianut oleh masyarakat Hindu Nusantara zaman dulu, termasuk Bali. Aliran Bhairawa dikenal dengan penggunaan unsur-unsur mentah dalam ritualnya, menandakan kedekatan dengan energi primordial dan kekuatan alam. Dalam konteks Bali, persembahan mentah seperti matah lebeng dan lebeng setengah yang muncul dalam ritual caru menunjukkan adanya dualitas yang tak terpisahkan antara mentah dan matang, hitam dan putih, purusa dan prakerti, cetana dan acetana, unsur pertiwi bumi dan akasa bapa. Semua ini adalah perwujudan dari konsep monodualitas dalam ajaran Hindu, yakni bahwa dua hal yang tampak bertentangan sejatinya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Lebih jauh dalam manuskrip-manuskrip kuno, ngelawar bukan hanya soal memasak, tetapi sebagiannya persembahan yang memperhatikan warna dan tekstur seperti urap barak dan urap putih yang menggambarkan unsur kama bang atau merah dan kama peta atau putih. Warna ini menyimbolkan sifat laki-laki dan perempuan, unsur aktif dan pasif dalam alam semesta. Nah, di sini jelas dalam konteks Hindu tidak bisa kita lepaskan adanya unsur sel spermatozoid, sel ovarium. Dengan penggabungan ini akan terjadi kehidupan. Nah, mari kehidupan inilah yang diharapkan dalam konseptual Hindu. Sedangkan kalau kita mengarah kepada lawar itu sendiri dari ura barak, ura putih, nanti kita ke lawar itu akan masuk unsur mentahnya tadi, yaitu ada anyang yang masuk, ada enteban, ada kalau di Kesiman lebih dikenal dengan ketekan. Nah, ini unsur mentahnya kan masuk, makanya ada yang matang dan ada yang mentah. Kembali kepada konsep itu, ini proporsinya sudah lebih kepada konsumtif atau kepentingan konsumen. Nah, di sini baru kita memadukan tetap ada unsur matah dan unsur lebengnya. Dari segi rasa, proses ngelawar mencerminkan filosofi penyatuan karakter. Setiap bumbu yakni lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, dan bawang merah mempunyai cita rasa dan sifat yang berbeda. Namun melalui tangan seorang bailawa atau pengolah yang bijak, semua bumbu itu dapat disatukan menjadi satu rasa yang harmonis. Dalam Dharma Caruban, bahkan bawang putih dilambangkan sebagai ibapa atau ayah dan bawang merah sebagai imeme atau ibu. Maka dari itu, proses ngelawar menjadi simbol penyatuan keluarga, harmoni sosial, hingga filosofi manajemen sumber daya manusia. Seorang bailawa ibarat manajer yang jeli, mampu mengelola berbagai karakter menjadi satu tim yang solid dan menghasilkan rasa kebersamaan. Menariknya, tradisi ngelawar tidak hanya ditemukan di Bali. Di Lombok, dikenal tradisi ngelawar yang terkait erat dengan kehidupan para bendege atau nelayan. Sementara di Sulawesi, dikenal olahan bernama lawe yang serupa dalam prinsipnya. Hal ini menandakan bahwa konsep memasak mentah sebagai persembahan atau simbol spiritual telah menjadi bagian dari khazanah budaya Nusantara yang luas. Dalam budaya Bali sendiri, dikenal istilah lawar atau pabuan, yaitu bagian dari perlengkapan nginang yang memiliki unsur mentah di dalamnya. Ini mempertegas bahwa unsur mentah tidak hanya diterima, tapi disakralkan sebagai bagian dari ritual dan filosofi kehidupan. Tradisi ngelawar bukanlah sekedar kuliner warisan, tetapi mengandung makna filosofi yang dalam. Bagaimana dari keberagaman rasa dan sifat, kita dapat meracik dan menyatukan semuanya menjadi satu rasa yang lesat, satu keharmonisan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebuah pelajaran hidup dalam mengelola perbedaan dan menciptakan kebersamaan yang utuh. Hendra, Bali TV.